Pak, mohon maaf banyak yang tidak bisa join di Google di Zoom Pak. Nah bilang di Meet Ji bisa. Oh gitu ya. Iya, karena banyak yang bermasalah akunya Pak. Nah bilang di grup. Oke oke, nggak masalah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Waalaikumsalam. alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasul. Baik, adik-adik sekalian, semestinya tadi kita offline, cuma karena ini mungkin karena miskomunikasi ya. Ya, saya juga baru tahu di nelpon ketua tingkatnya. Ternyata belum ada info yang masuk yang jelas. Saya berharap pekan depan bisa dimaksimalkan informasinya. Oke. Kemarin kita sudah bahas tentang beberapa hal tentang studi Islam. Hari ini saya mau bicara tentang Muhammadiyah dan pengkaderan Muhammadiyah ya. Kemudian masalah peran AUN dan gerakan dakwah di era modern dan menumbuhkan semangat berhikmah untuk umat dan bangsa. Ini kedengaran suara saya atau jaringannya kurang bagus ya? Sudah bagus Pak. Baik, ini agak bagus. Ini ada beberapa landasan ideologi ya. Yang pertama itu adalah akidah Islam berbasis tauhid murni, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama menjadi landasan ideologi dalam organisasi Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga ini adalah Islam yang berkemajuan, Islam yang memajukan kehidupan, karena tujuan Muhammadiyah itu adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini landasan pokok utama kita ini. Kemudian ada di sekalian, ada konsep perkaderan Muhammadiyah. Eh, Perkaderan itu disiapkannya kader yang melanjutkan misi dakwah dan tajdid Muhammadiyah. Kemudian ada beberapa ini model atau tujuan pengkaderan. Yang pertama kader ideologis. Kader ideologis ini nih, misalnya kalau kader-kader itu mengikuti pola roh Muhammadiyah ya, maksudnya substansi gerakan Muhammadiyah, kemudian intelektualnya, ya, kemudian terakhirnya adalah organisatoris. Ini banyak kadar-kadar kita yang berkecimpung di wilayah ideologis, intelektual dan organisatoris. Kemudian yang kedua ini menumbuhkan loyalitas terhadap misi Muhammadiyah. Harapannya ini melahirkan pemimpin yang amanah dan berwawasan Islam. Ini yang pokok. Kemudian pengkaderan ya, ada beberapa pengkaderan ini, ada perkaderan formal, biasa adik-adik ikuti itu ada Darul Alqam ya, adik-adik. Kemudian ada Baitul Arkam ya, Baitul Arkam. Baitul Arkam ada latihan instruktur atau Darul Arkam dasar, banyak ya kegiatan-kegiatan pengkaderan. Ada yang non formal, misalnya pengajian, mentoring, komunitas dakwah, ya, ada yang secara informal, keteladanan atau pembiasaan atau dan kebudayaan, budaya organisasi. Kemudian ingat, ada di sekalian, kadar itu tidak dilahirkan secara instan, tapi melalui proses yang berkesinambungan. Jadi
prosesnya panjang. Nah, apakah adik-adik ini semua ini kader? Ya, adik-adik sudah jadi kader. Entah itu kader sebagai ideologis, atau kader intelektualitas, atau kader secara organisatoris. Misalnya aktif di YMM, itu aktif, itu kader organisatoris. Kemudian ataukah aktif di amal usaha Muhammadiyah. Jadi Unimed ini merupakan AUM, instruksinya itu dakwah dan tajwid Muhammadiyah. Misalnya dari TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Kemudian ada kesehatan, rumah sakit, klinik dan layanan sosial. Kemudian sosial dan ekonomi, panti asuhan, rasisme dan BTM, media transmedia dan informasi serta suara Muhammadiyah. Kemudian gerakan Muhammadiyah itu ada dakwah Muhammadiyah bersifat tasydid atau pembaharuan, bukan hanya seremonial. Ada yang dakwah bil lisan, bil hal, bil qalam. Nah, kalau dalam berbentuk bil lisan, misalnya sering kita dapatkan dalam bentuk ceramah-ceramah atau khutbah atau pengajian atau kultum. Jadi di sini di Unimen sudah mulai diterapkan itu di aula. Salah kita itu setiap sudah sholat duhur kita kultum, itu dakwah bil lisan. Dakwah bil hal seperti sekarang berupa kegiatan pendidikan, eh, sosial biasa dilakukan adik-adik itu kalau ada penilaian apa eh, atau kegiatan ekonomi misalnya. Dakwah bil kolam dan digital berupa platform-platform digital ya, berupa layar atau apa. Kemudian dakwah di era digital. Jadi Muhammadiyah itu sudah harus ya adaptif terhadap perubahan teknologi, pemanfaatan media sosial sebagai sarana dakwah, misalnya dalam konten kreatif Islami berupa YouTube, Instagram, TikTok, dan penguatan literasi digital, pengembangan learning, masjid, dan dakwah. Ya, dakwah Muhammadiyah adalah dakwah digital berkemajuan. Jadi harapannya seperti itu. Adik-adik melakukan kegiatan dakwah berkemajuan. Terus bicara gerakan Muhammadiyah ini mendorong kemandirian ekonomi umat. Jadi kita harus bagaimana melakukan kegiatan kemandirian ekonomi. Ya ini yang menjadi problema besar ya. Banyak kader-kader kita terutama di perguruan tinggi ya. Semestinya Unimen itu para alumninya mencetak pekerjaan ya. Jadi bukan mencari pekerjaan. Jadi sebenarnya mahasiswa sarjana itu ya, sarjana itu semestinya mencetak pekerjaan, ya, bukan mencari pekerjaan. Jadi ini yang perlu dipahami ya. Ya, kalau kita mengambil kata sarjana, kalau yang pekerja itu vokasi. Jadi yang betul-betul siap bekerja itu sebenarnya jurusan vokasi, ya, bukan sarjana. Sarjana yang secara umum kayak IPBK, mestinya dia lahir sebagai pemikir yang punya kebebasan untuk melakukan proses penciptaan lapangan pekerjaan. Itulah semestinya seorang sarjana harus punya kecerdasan yang matang, punya kemampuan yang lebih. Nah, selain itu, Muhammadiyah juga fokus pada wilayah sosial, kesehatan, dan pendidikan. Ketiga ini memang sudah lumayan ya dari segi pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ya, belum ada organisasi di Indonesia, organisasi Islam sehebat Muhammadiyah yang mampu mengelola pendidikan dan kesehatan yang sangat besar. Kemudian pengembangan desa berkemajuan, misalnya UMKM dan ekonomi syariah, kolaborasi dengan pemerintah, NGO, dan lembaga internasional. Ini penting semua.
Kemudian gerakan kita itu harus berdasarkan tauhid, seluruh pondasi seluruh amal, landasan gerakan pencerahan, implementasi nyata dan pembaharuan yang berkesinambungan serta ukhuwah, kerjasama dan persaudaraan. Oke, saya rasa itu adik-adik sekalian, singkat kita mungkin banyak ini diskusi saja. Ya, silakan adik-adik kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan. Silakan. Mungkin Dharma ada atau siapa di sini yang punya pertanyaan atau apalah di sini. Silakan. Ah, saya Pak. Iya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Sri Saputra. Saya akan bertanya ah, tentang kader mahasiswa. Iya, Apakah kader mahasiswa, apakah kader Muhammadiyah saat ini benar-benar memahami makna Islam berkemajuan sebagaimana visi Muhammadiyah, Pak? iya. Oke, Sekian, kasih. terima kasih, Pak. Ya, jadi betul ya dari sekalian. Jadi kadar Muhammad itu ada yang kadar bangsa, ya, yang biasanya lebih banyak ke wilayah urusan negara atau urusan politik. Kemudian ada kader yang kadar perserikatan, ya. Ada kadar perserikatan, dia bergerak di organisasi. Dan ada kadar tadi yang saya sampaikan tadi, intelektualitas, ya. Jadi dia lebih banyak. Dan memang tidak semua, ya. Tadi pertanyaan seperti itu. Apakah semua kadar itu paham? Ya banyak yang tidak paham juga. Ya, mungkin karena dia kadar yang sifatnya tidak mesti instan, dia berproses ya. Ada yang mungkin dari IPM, kemudian dari IMM, baru masuk lagi di Pemuda atau di PDM. Jadi dia berproses. Tidak semuanya dia paham roh organisasi. Karena ada yang organisatoris, ada yang ya, intelektualitas, ya, kerjanya di kampus misalnya. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah mahasiswa Unimen itu semua kader? Iya, iya mereka semua kader. Cuma ada yang merasa bukan kader, ya. Tetap dia masih kategori kader dalam artian simpatisan. Ya. Karena kalau sudah masuk Unimen, ya sudah pasti Muhammadiyah. Entah itu pahaman ideologisnya tadi yang saya maksud, karena ada juga tidak mau menerima pandangan-pandangan ideologisnya, seperti misalnya budaya. Ada yang menerimanya hanya karena pendidikan, ada yang menerimanya hanya karena pendidikan. Jadi Muhammadiyah itu luas cakupannya, bukan hanya pada satu satu sektor saja. Bahwa wah saya ini tidak kunut misalnya, saya mau tidak mau ada kegiatan berasanji atau tidak mau ikut ini misalnya. Itu kan urusannya urusan ibadah. Ya, kalau memang tidak ikuti secara ideologis paham-paham Muhammadiyah, tetap dia jadi simpatisan Muhammadiyah karena sudah masuk di Universitas Muhammadiyah mereka. Nah, cuma itu tadi dia kader yang belum menerima dalam masih berproses secara ini karena tidak ada yang mungkin instan betul-betul kecuali yang betul-betul memang dia kader biologis dari orang tuanya, bapaknya sudah Muhammadiyah, kemudian lahirlah dia, kemudian circle-nya juga, lingkungan sekitarnya semua Muhammadiyah, ya dia kadar biologis. Kalau saya pribadi, bukan kadar biologis Muhammadiyah, karena bapak saya bukan Muhammadiyah. Eh, Bapak dan orang tua saya bukan Muhammadiyah. Lebih banyak berkecimpung di ini di kebudayaan dan
organisasi-organisasi keagamaan yang lain. Tapi saya banyak belajar ketika masuk di perguruan tinggi Muhammadiyah dan ikut di MM, Pokam, Tapak Suci, dan pemuda sekarang dan pimpinan daerah Muhammadiyah. Ya sedikit banyaknya belum baru paham Muhammadiyah. Itu pun belum terlalu menyeluruh. Mungkin banyak yang masih saya ada yang kesalahan, terutama kalau konteksnya ibadah. Ya, harus berdasarkan pada himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Ya masih banyak yang belum ini. Bahkan ada pimpinan daerah Muhammadiyah atau pimpinan wilayah yang masih banyak yang dalam persoalan persoalan gerakan ibadahnya ada yang kurang tepat atau pemahaman agamanya yang kurang tepat, tidak sesuai dengan tarjih. Apakah dia masih tetap kader? Ya tetap. Nah, cuma ya dia masih berproses. Saya juga ini pribadi masih berproses. Ya, masih banyak hal-hal yang belum saya ketahui dalam konteks Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah ini sangat sangat luas cakupannya. Apalagi kalau kita bicara pada wilayah landasan filosofi ya, misalnya ideologi Muhammadiyah, bagaimana itu Muhammadiyah secara sumber Al-Quran dan hadis, bagaimana himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, dan banyak variabel-variabel yang lain yang perlu kita pelajari. Aturan-aturan dalam berorganisasi, bagaimana urusan politik dengan sosial, dengan budaya, banyak ya. Itu mungkin ada sekalian yang bisa saya sampaikan. Dan kalau saya pribadi, kehadiran saya secara struktural ya sampai instruktur DAD dan instruktur ya saya belum tidak sempat ke DAP ya. Kalau untuk pimpinan daerah Muhammadiyah ya sudah instruktur juga di ya, tapi itu masih rendah lah dibandingkan teman-teman yang lain yang sudah berkecimpung lebih jauh. Itu mungkin ada sekalian, ada yang lagi yang mau disanggah atau ada yang lagi dikonfirmasi. Silakan, siapa tadi yang bertanya? Bagus pertanyaannya. Gimana? Sigit Saputra, Pak. Iya, Sigit Saputra. Ada lagi sedikit yang mau dikonfirmasi atau masih ada yang belum puas? Mungkin sudah cukup nih, Pak, Iya, bagus. dari saya. Mungkin masih ada adik-adik yang lain. Kita diskusi lepas saja. Mungkin ada unik-uniknya yang perlu dipertanyakan seperti seputar kenapa sih Muhammadiyah begini Pak? Ya, apa sih yang harus dilakukan? Ya, supaya kita bisa saling membenarkannya atau saling belajar bersama. Silakan. Silakan ada Dek Rizka mungkin, Tiara, Mutmainah ada, Dharma atau Sawaria atau Julia atau Fitriani. Silakan kalau ada yang mau ini ditanyakan. Fitriani mungkin ada. Ella atau siapalah sih. Ya. Kalau begitu saya bertanya ya, kalau mana Irfani? Siapa nih? Ivani mana? Aktif orangnya? Ada orangnya? Ivani. Atau Rizka? Ada? Aku anu kan itu posting ke apa materinya. Kenapa? Mungkin yang lain? Ada yang lain? Silakan. Saya Pak, mau bertanya Pak. Iya, silakan Muhammad Amran. Silakan. Kan banyak pandangan di masyarakat bahwa Muhammadiyah ini adalah sebuah
agama. Jadi bagaimana kita sebagai kader-kader perserikatan untuk memberikan pemahaman yang benar tentang pandangan beberapa masyarakat yang tentang Muhammadiyah itu adalah sebuah agama. Ya, bagus ya. Jadi memberikan pandangan kepada masyarakat memang itu sangat berat, sekalian. Jadi yang perlu kita harus lakukan adalah berbuat baik. Makanya di Muhammadiyah selalu kita dengar istilah fastabiqul khairat, berlomba-lomba kepada kebaikan. Orang yang sudah dibantu atau ditolong atau kita berbuat baik kepadanya, itu yang harus kita lakukan. Karena setiap orang punya hak untuk punya pandangan masing-masing. Kita saja di Muhammadiyah masih banyak yang hal-hal yang biasa kita berbenturan pandangan, apalagi orang yang di luar Muhammadiyah. Jadi tidak bisa kita paksakan dia untuk masuk dalam wilayah pemikiran kita. Kita berbuat baik saja apa yang harus kita lakukan. Kalaupun ada informasi atau pengetahuan mereka tentang bahwa Muhammadiyah ini seperti ini adalah agama atau apalah yang lalai yang mungkin ya sifatnya tidak sesuai, ya, kita harus cari waktu yang tepat untuk menjelaskannya, ya. Apakah melalui ceramah atau melalui tindakan dakwah secara lisan, mungkin ceramah atau apa, bahwa Muhammadiyah itu bukanlah agama tetapi sebuah organisasi yang bergerak dalam berbagai hal, tapi memiliki pandangan dalam melihat agama, ya. Mungkin dakwanya secara lisan atau tadi dakwanya secara bilhal, ya, berupa kegiatan sosial, kegiatan ekonomi atau kegiatan pendidikan. Kita bantu masyarakat, walaupun kita tidak menjelaskan berupa kata-kata, perilaku saja kita yang sifatnya moderat, tidak menghakimi orang, itu sudah bagus. Misalnya dia menjelek-jelekkan atau ada pandangan yang tidak sesuai dengan Muhammadiyah, tidak perlu kita frontal, cukup kita praktikkan dengan bijak sesuai hukum-hukum dalam masyarakat dan tanpa frontal. Apalagi kan biasa terjadi kita itu anak-anak muda pemuda itu agak sedikit frontal, baru kunut lah misalnya itu sudah frontal, baru kegiatan maulid kan misalnya sudah frontal. Itu tidak boleh frontal karena di Muhammadiyah kan tidak diajarkan seperti itu. Kalau tidak sepaham ya kita diskusi, kalau tidak sejalan ya kita jalan sesuai dengan pahaman kita masing-masing. Jadi cukup kita praktekkan apa yang kita punya, apa yang kita lakukan, apa yang kita percayai atau yakini. Ya, tidak usah dimaksakan orang lain. Boleh sih mengajak, ya mengajak dalam bentuk, ya mungkin gerakannya secara simbol. Pakaian kita bagus, tata kerama bicara kita bagus, menghormatinya sangat bagus. Ya, cukup seperti itu sudah melakukan, karena orang kan biasanya itu lebih menerima kalau apa yang dia lihat. Karena kalau banyak cerita, banyak retorika tapi praktiknya kurang bagus, misalnya juga perbuatan baik kita rajin ke masjid misalnya, atau pakaian rapi, tidak ini, itu saja yang kita lakukan. Saya rasa itu sudah dakwah, tidak mesti harus naik ke mimbar, cukup praktikkan yang baik-baik saja dan saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Dan memang harus suatu waktu kita harus jelaskan bahwa Muhammadiyah itu luas cakupannya. Tidak hanya dilihat pada sisi agamanya saja, tetapi dilihat dari sosialnya, sisi ekonominya, dan sisi-sisi yang lain. Dan Muhammadiyah adalah salah satu kelompok Islam yang sangat maju. Maju secara ekonomi, maju secara kegiatan sosial. Apalagi dari segi kesehatan, kita punya rumah sakit begitu banyak.
dan berbagai hal yang telah Muhammadiyah lakukan untuk bangsa ini. Bayangkan saja kalau tidak ada amal usaha Muhammadiyah di Nrekang ini, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin banyak mahasiswa yang tidak, banyak anak-anak muda Nrekang tidak bisa kuliah, karena kalau pergi Makassar kan biayanya sangat relatif tinggi. Kemudian dengan adanya kampus kan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Orang berdatangan ke Nrekang, ada kegiatan seminar, dia tinggal di hotel, dia jalan, kan dia menghabiskan anggaran, ada putaran ekonomi. Pedagang-pedagang kaki lima, ada kos-kosan, ya, yang kita tempat itu kan ada putaran ekonomi yang sangat luar biasa sekali dan efeknya kepada kabupaten pemerintahan ini kan sangat-sangat besar. Kalau ini kampus ini besar, maka kegiatan ekonomi itu sangat-sangat berefek. Coba perhatikan kampus-kampus yang besar. Seperti di Makassar ada kampus besar, di Jogja, di Harvard misalnya kalau di luar negeri. Itu kampus besar itu pasti daerahnya juga itu pasti ramai juga, pasti sejahtera juga masyarakatnya itu. Karena yang berkembang adalah orang-orang intelektual, orang-orang yang siap untuk membuka lapangan pekerjaan. Jadi adik-adik sebagai alumni nanti itu sarjana yang mau menciptakan lapangan pekerjaan, bukan sarjana yang menjadi pekerja. Tapi sarjana itu sebenarnya adalah orang yang luas cara berpikirnya, cara pandangnya, sehingga bisa mengembangkan. Apalagi kalau aktif di Muhammadiyah, mengembangkan cabang ranting. Di situ bikin perusahaan, bikin lapangan pekerjaan, bikin sekolah, bikin apa. Dan itu besar, maka akan berdampak sangat signifikan itu. Pemahaman tentang Muhammad. Dan orang kan berlomba-lomba untuk masuk di Muhammadiyah. Seperti yang terjadi di Yogyakarta itu. Orang berlomba-lomba ingin masuk di kampus atau sekolah-sekolah Muhammadiyah. Seperti yang terjadi di kemarin Universitas Muhammadiyah Malang itu. Banyak mahasiswa asing yang mau kuliah di sana, tapi terbatas ya, standar apa ruangannya dan lain sebagainya. Di Jogja juga anak SMA itu dia harus antri dulu mendaftar di sekolah Muhammadiyah SMA baru mendaftar di negeri. Begitu ininya Muhammadiyah itu. Ya, di Unimen belum bisa seperti itu. Tapi insya Allah kita ikhtiar, kita berusaha meningkatkan kualitas kita lebih baik lagi ke depan. Ini alhamdulillah kan sudah akreditasi baik sekali. Dan saya berharap kepada adik sekalian untuk prodi BK juga nanti itu bisa akreditasinya unggul. Ada yang harus didapatkan. Karena kuliah di perguruan tinggi yang lain itu sama saja. Tergantung adik-adik mau berkembang atau maju ke depan. Seperti apa. Penciri khas kita di Muhammadiyah karena ada mata kuliah Al-Islam Muhammadiyah ini yang harus kita kembangkan. Kita punya karakter yang etika yang baik, perilaku yang baik dibandingkan orang yang sekolah-sekolah di negeri yang terkadang etikanya kurang bagus. Kita harus tunjukkan itu keunggulan-keunggulan kita itu dalam bermuhammadiyah, bagaimana sikap keteladanan sebagai kadar Muhammadiyah. Nah, itu harus didampakkan semua. Orang yang berprestasi, cengeng, tidak cengeng, bermental baja, kayak begitu, punya pengetahuan yang luas, bersaing dalam pengembangan bisnis, usaha, ya di perkantoran juga seperti itu, punya kemampuan yang lebih dan daya daya pikir yang lebih. Saya rasa seperti itu ya adik-adik. Mungkin ada klarifikasi atau ada tambahan atau ada sanggahan atau ada pertanyaan baru silakan adik-adik. Kalau ada masih ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu dipertanyakan. Silakan. Bagaimana Amran masih ini? Sudah paham Pak, kasih Iya, Pak. iya kasih ya. Amran. Mungkin masih ada adik sekalian.
Oke, mungkin sekira cukup ya adik-adik sekalian untuk hari ini kalau tidak ada lagi. Atau masih ada? Karena ini sudah pukul jam 10 ya. Ini ada adik-adik yang mau beraktivitas sana. Bagaimana? Cukup ya adik-adik. Nanti ada nanti tugasnya saya kirimkan. Kalau bisa dikirim nanti sebelum sore atau ini hari buat artikel ya. Nanti per kelompok saja. Bisa 3 atau 5 orang. Ya, judulnya bebas. Ya, saya kirim dulu ya di grup WA ya. Baik, dari sekalian kita akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah. Atau kita foto-foto dulu. Bisa bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipoto-foto dulu ya ke kamera. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita buka kameranya yang bisa buka, kalau yang tidak ya nggak usah. Kalau jangan sampai tidak pakai jilbab. Silakan dibuka kameranya, Dek. Baru di nanti ada 1 orang yang screenshot untuk absen hari ini. Oh, ini 3 orang ya. Bunga Ina, siapa? Ya, oke, kita tunggu dulu yang lain. Oke, 1 orang yang ini screenshot baru di-share di grup. 1, 2, ini masih ada ya. Ella, yang mana tapi kita menghitung ya. 1, 2, action. Ini masih ada? Iya, masih ada yang belum ini. Enggak. Sudah ada yang foto ya? Sudah ada yang screenshot ya? Sudah Pak, sudah Pak. Ya, oke. Kira-kira kalau sudah cukup. Terima kasih banyak adik-adik sekalian yang sempat hadir pada kesempatan ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada Bapak pembunuhan begitu gerak. Kacak kurang berat. Iya, masih ada Bapak di dalam. Bunga. Rama Gaya. Udahan. Wih, curan anak mau curan.